pernah gak di sini rasain kalau misalnya kenapa 100.000 rupiah di Indonesia itu berbeda dengan 100 dolar di Amerika Serikat? Padahal kan sama-sama kertas ya, sama-sama mata uang juga. Terus udah gitu ya, teman-teman kalau tahu di zaman dulu mata uang kita itu bisa dibilang stabil ya selama puluhan tahun dan bahkan hampir sama. Di sini ya gue bakal bahas kenapa mata uang sekarang itu berbeda ya di antara negara satu dengan negara lainnya. Pada waktu itu ada yang namanya era gold standard. Jadi simpelnya nilai mata uang itu ditetapkan pada harga emas yang tetap. Jadi kalau misalnya harga emas adalah 500 dolar per troy ounce, maka 1 dolar bernilai 1 per 500 ounce emas. Namun kita semua tahu ya, kalau misalnya sistem ini dipatahkan oleh Richard Nixon yang waktu itu dinamakan Nixon Shock di tahun 1971. Dan pada akhirnya ya, untuk mencetak uang itu didasarkan oleh kepercayaan kepada pemerintah yang dinamakan fiat. Ya, let it be done kalau misalnya kita artikan secara bahasa Inggris. Nah, jadi sistem fiat ini membuat negara itu bisa mencetak uang itu sesuai kebijakannya sendiri. Akhirnya bikin mata uang setiap negara itu jadi berbeda. Seperti yang gue bilang tadi ya, ada beberapa faktor yang mungkin teman-teman harus pertimbangkan. Ya, jadi yang pertama itu adalah inflasi. Kita tahu kalau misalnya ada inflasi ya, harga-harga itu bisa naik dan juga permintaan daya beli itu bisa menurun. Tapi ini mungkin harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi ya. Karena kalau misalnya inflasi itu didrive oleh perkembangan ekonomi, maka itu sebenarnya menurut teori Keynesian itu bagus. Tetapi harus dilihat dari kacamata lainnya juga, faktor lainnya, yaitu suku bunga. Kita tahu kalau misalnya suku bunga itu cuma ada 3 skenario. Yang pertama saat dia dinaikkan, yang kedua saat dia diturunkan, dan yang ketiga itu stabil. Tapi di sini gue bakal highlight cuma 2 skenario. Saat dia dinaikkan dan juga saat dia diturunkan. Intinya saat suku bunga dinaikkan, obligasi itu menjadi menarik. Kenapa? Karena ini bisa membuat investor asing itu untuk masuk. Nah, sehingga permintaan mata uang itu bisa naik dan juga mata uangnya itu bisa menguat. Kalau misalnya diturunkan berarti yang terjadi itu sebaliknya. Cuman ini tidak selalu berlaku begitu ya. Tapi kalau misalnya kita tarik secara logika ekonomi, biasanya terjadi begitu. Mungkin di sini yang sering diremehin orang itu adalah perdagangan dan juga politik global. Artinya apa? Karena mata uang itu tidak bisa dipengaruhi cuma oleh bank sentral, tapi harus dari pengaruhnya di perdagangan global. Nah, pertama, kita harus lihat dari stabilitas politik di negara tersebut. Kalau misalnya negara tersebut ya, itu sering terjadi kerusuhan internal, ya sering terjadi demo-demoan dan lain-lain, maka kepercayaan dari investor asing itu pasti bakal menurun. Nah, itulah yang bikin bagaimana trust dari orang itu bisa masuk ke negara tersebut. Terus berikutnya, itu udah pasti neraca perdagangan. Karena kalau misalnya dia bisa menguasai pangsa pasar global, ya, apalagi kalau misalnya dia nomor 1, otomatis semua negara itu membutuhkan dia. Ya, itu antara membutuhkan barang dia dan lain-lain. Itu dia berarti membutuhkan mata uang dia karena untuk melakukan transaksi. Oleh sebab itu juga yang menentukan bagaimana kuatnya mata uang negara tersebut. Di sini mungkin ada salah satu contoh paling ekstrim yaitu petrodollar. Ya, dimana untuk orang membeli minyak dunia itu harus pakai US dollar. Cuman ini mungkin bakal gue bahas di video lain karena takut kepanjangan. Intinya selama ada demand terhadap minyak tersebut, ya orang itu harus membeli menggunakan US dollar, dimana US dollar bakal selalu dipakai. Yang akhirnya membuat permintaan akan US dollar ini naik. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang ada ya negara dengan mata uang yang sama? Jawabannya adalah ada. Nah, konsep ini disebut dengan currency union atau monetary union. Salah satu contohnya ya, yang mungkin teman-teman udah tahu di sini yaitu Uni Eropa, ya, di mana mereka menggunakan euro untuk transaksi mereka. Cuman ini masih harus dikecualikan dari satu negara ya, yaitu negara Inggris. Tujuannya ya untuk stabilitas ya, karena mereka berlindung di negara yang kuat dan juga stabil. Tapi di sini juga ada beberapa resiko ya. Yang pertama yaitu negaranya itu kehilangan kontrol penuh atas kebijakan moneter. Terus yang kedua, kalau negara yang di-pack collapse, maka akan menjadi domino efek bagi negara itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah negara dengan mata uang kuat itu selalu bagus? Jawabannya itu tidak selalu. Di sini gue kasih contoh yaitu China sendiri. Dia itu pengen yuannya itu sendiri terus melemah supaya negara lain itu bisa membeli produk dia dengan harga yang murah. Jadi supaya demand asing terhadap negara yang tersebut itu semakin banyak. Tapi ini juga ada plus and minus ya. Karena untuk negara importer, ya mereka cenderung ingin mata uangnya itu tetap kuat, supaya mereka bisa membeli barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah. Jadi di sini teman-teman udah tahu ya, kenapa setiap mata uang negara itu pasti nilainya berbeda-beda. Ya, nilai dari uang itu sendiri itu bukan cuma angka dong. Di sini gue penasaran dengan pendapat teman-teman. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Nah,
Dan buat teman-teman di sini yang nonton sampai akhir ya, teman-teman komen gopek di bawah, nanti gue bakal like komen teman-teman.